Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala abdihil masihil ma'ud. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Daras Malfuzah Hadrat Imam Mahdi Masih Maud alaihissalam. Tajuk: dari satu kebaikan muncul kebaikan yang lain. Perkara yang sebenarnya ialah kebaikan daripada perkara yang sebenarnya ialah akibat daripada perbuatan buruk adalah perbuatan buruk juga. Undang-undang kudrat Allah untuk Islam ialah dari satu kebaikan muncul kebaikan yang lain. Saya ingat dalam Tazkiratul Aulia, saya pernah terbaca bahwa ada seorang tua penyembah api yang berumur 90 tahun. Kebetulan hujan turun dengan lebat tanpa henti-henti menyebabkan dia memberikan biji-bijian kepada burung-burung. Ada seorang tua terlihat dan berkata, "Wahai orang tua, apa yang kamu buat?" Dia menjawab, "Saudara, sudah 6-7 hari hujan turun tidak berhenti. Saya berikan makanan kepada burung-burung ini." Orang itu berkata lagi, "Kamu berbuat perkara yang sia-sia. Engkau tu kafir, engkau tidak akan dapat pahala." Orang tua itu menjawab, "Saya yakin akan mendapat ganjarannya." Orang mulia itu berkata, "Saya pergi menunaikan ibadah haji. Dari jauh saya melihat bahwa orang tua berkenaan sedang melakukan tawaf. Saya heran melihatnya. Apabila saya maju ke hadapan, dia terus berkata, 'Adakah usaha saya memberikan bijian menjadi sia-sia atau mendapat ganjaran?' Tajuk: ganjaran kebaikan tidak sia-sia. Sekarang harus dipikirkan bahwa kebaikan seorang kafir tidak akan sia-sia. Jadi, adakah kebaikan seorang Islam akan disia-siakan? Saya teringat kisah seorang sahabat. Dia berkata, "Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya telah banyak bersedekah sewaktu masih kafir. Apakah saya boleh memperolehi ganjarannya?" Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Sedekah itu ialah yang menyebabkan engkau masuk Islam." Tajuk: apakah kebaikan? Kebaikan itu satu tangga menuju kepada Islam dan Allah. Tetapi ingatlah bahwa apakah itu kebaikan? Dalam setiap jalan, syaitan senantiasa berusaha memisungkan manusia dari jalan hakiki. Sebagai contoh, pada waktu malam roti terlebih masak dan pada waktu pagi ia menjadi rosak. Tepat waktu makan, di hadapannya diletakkan roti yang baik-baik. Belum sempat membuat satu suapan, ada pengemis mengetuk pintu meminta roti. Maka dia mengatakan, "Berikan roti yang rosak kepada peminta sedekah itu." Jadi, apakah ini boleh dikatakan sebagai satu kebaikan? Roti yang rusak dibiarkan terus. Dan kenapa dia makan makanan yang dia sukai? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ad-Dahr ayat 9, "Wa yut'imu nat'ama ala hubbihi miskinau wa yatimau wa asyira." Ini juga jelas bahwa apa yang dimaksudkan dengan ta'am
itu adalah makanan yang disukai. Ta'am tidak dirujuk kepada makanan yang rosak atau basi. Ringkasnya, dalam dulang yang berisi makanan yang lazat dan disukai, belum sempat mula makan, atas suara orang miskin dengan segera makanan itu diberikan. Inilah yang dikatakan kebaikan. Membelanjakan barang yang rosak dan tidak berguna tidak boleh dianggap sebagai satu kebaikan. Itu kebaikan itu sangat sempit. Jadi ingatlah perkara ini bahwa dengan membelanjakan benda-benda yang tidak baik, seseorang belum masuk ke dalam lapangan kebaikan. Ini jelas melalui firman Allah Subhanahu wa taala, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Surah Al-Imran ayat 93. Selagi belum membelanjakan sebaik-baik benda, selama itu belum mendapat ganjaran kebaikan yang hakiki. Jika tidak mau menanggung kesusahan, tidak mau membuat kebaikan yang sebenar, bagaimana mungkin boleh mencapai kejayaan? Adakah para sahabat telah mencapai derajat ini secara percuma? Untuk mencapai gelaran dunia, banyak perbelanjaan terpaksa dikeluarkan dan menanggung berbagai kesulitan. Barulah mendapat satu gelaran yang belum tentu memuaskan dan menenteramkan hati. Kemudian coba bayangkan gelaran radhiyallahu anhum yang sangat memberikan ketentraman hati dan sebagai tanda keredaan Allah Subhanahu wa taala. Adakah itu mudah untuk diperoleh? Maknanya, keredaan Allah yang merupakan kegembiraan yang sebenar tidak dapat diperolehi selagi tidak menanggung suatu kesusahan sementara. Mubarak atas mereka yang tidak peduli dengan barang kesusahan demi mencapai keredaan ilahi karena kegembiraan yang abadi dan cahaya ketenangan yang kekal dapat dicapai oleh mukmin selepas kesusahan yang bersifat sementara. Tajuk, siapa muslim yang sebenar? Saya menyatakan dengan lantangnya bahwa selagi Allah Ta'ala tidak diutamakan dalam setiap perkara, dan dengan melihat kelubuk hati, maka tidak nampak bahwa ini saya punya. Maka selagi itu tidak dikatakan sebagai mukmin yang sebenar. Seperti itu, secara zahir memang mukmin atau muslim. Sebagaimana tukang kasut juga dianggap sebagai mushali atau mukmin. Muslim itu adalah yang membenarkan ayat aslama wajhahu lillah. Maksud wajah di sini adalah muka. Tetapi ia juga merangkumi seluruh zat dan wujudnya. Jadi mereka yang meletakkan seluruh kekuatan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mereka itu layak dikatakan sebagai muslim sejati. Saya teringat bahwa seorang muslim telah menyeru kepada seorang Yahudi, "Masuklah engkau ke dalam Islam." Muslim itu sendiri seorang fasik dan jahat. Maka Yahudi itu berkata kepadanya, yakni kepada muslim yang fasik itu, "Lihat keadaan dirimu dahulu dan jangan merasa bangga karena dikatakan sebagai muslim. Allah mahu pemahaman maksud Islam itu, bukan nama atau lafaz." Yahudi menceritakan kisahnya. "Saya telah meletakkan nama anak saya Khalid. Tetapi keesokan harinya saya menggali kubur untuknya. Jika dengan nama itu ada berkat, kenapa dia meninggal? Jika ada seseorang yang bertanya dari seorang muslim, adakah engkau muslim? Maka dia menjawab, alhamdulillah." Jadi ingat perkara ini bahwa lafaz ataupun sebutan tidak menjanjikan apa-apa selagi tidak beramal. Hanya setakat sebutan tidak memberikan apa-apa kesan di sisi Allah.
Sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Surah As-Saff ayat 4. Malfuzah jilid 1 Urdu halaman 60-63. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.